Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini, Dia Hari Suryaningrum. Yang kali ini kita akan membahas yaitu tentang akuntansi keuangan lanjutan, di mana kita ambil adalah tentang derivatif dan transaksi serta konsep mata uang asing ya, atau valuta asing. Oke. Pertama-tama, apa itu instrumen derivatif? Nah, derivatif sendiri itu adalah istilah yang digunakan secara luas untuk masalah terkait dengan sekuritas keuangan ya. Istilah yang digunakan secara luas ya. Nah, transaksi derivatif seperti derivatif kontrak derivatif itu bisa digunakan oleh sebuah perusahaan untuk limit, untuk mengurangi ya, atau melimitkan ke risiko terhadap perubahan fluktuasi dari harga atau rate atau kurs. Jadi sebuah kontrak derivatif itu terkait dengan fluktuasi dalam harga, kemudian fluktuasi kurs atau fluktuasi variabel-variabel lain yang ingin dijaminkan atau diharapkan untuk fluktuasinya tidak berubah. Nah, contoh umum dari sebuah risiko harga dan risiko kurs itu adalah terkait dengan tingkat suku bunga, kemudian terkait dengan harga komoditas, lalu terkait dengan kurs tukar ya, nilai tukar mata uang asing, dan juga bisa digunakan untuk risiko tentang harga saham. Nah, untuk mengurangi risiko maka bisa dilakukan dengan menggunakan transaksi hedging. Sesuai namanya, hedging itu kan berasal dari bahasa kata asalnya adalah hedge, dimana ini adalah sama dengan pagar ya. Jadi tujuan dari pagar itu sendiri adalah melindungi yang di dalamnya. Maka transaksi hedging itu sering disebut sebagai transaksi lindung nilai. Jadi dimana sebuah transaksi lindung nilai itu adalah istilah yang dipakai untuk menjelaskan kombinasi transaksi antara posisi sekarang dari kondisi keuangan dengan kontrak derivatif yang dipakai untuk memanage risiko atau mengelola risiko. Salah satu contoh dari hedging atau lindung nilai adalah kontrak forward. Kontrak forward ini adalah kontrak yang dinegosiasikan antara dua pihak untuk mengirim atau membeli sebuah komoditas atau sebuah mata uang asing dengan harga, kuantitas, dan tanggal pengiriman sesuai yang sudah disepakati sebelumnya, pre-agreed ya, disepakati sebelumnya. Nah, sebuah kontrak forward itu bisa dilakukan dengan menggunakan net settlement, di mana net settlement ini itu dapat membuat pembayaran uang sehingga pihak-pihak yang terkait dalam transaksi ini secara ekonomis akan memiliki kondisi yang sama jika seolah-olah komoditas tersebut dikirim langsung atau diperjualbelikan langsung. Contohnya di sini untuk mencontohkan net settlement, misalkan sebuah perusahaan big oil itu membeli 10.000 barrel minyak dengan harga $100 per barrel dalam 3 bulan, di mana dia di sini membuat perjanjian ini, kontrak forward ini dengan spekulator harga minyak ya. Nah, ketika harga minyak itu diselesaikan, settle,
di 3 bulan kemudian ternyata harga minyak tersebut adalah 110. Nah, karena Big Oil tadi sudah membuat perjanjian kontrak forward dengan price speculator atau spekulator dengan pihak spekulator, maka sesuai dengan istilah net step settlement, karena harga sekarang dari semula 100 yang dikontrakkan ternyata harga sesungguhnya di pasar adalah 110, maka spekulator tadi akan membayar selisihnya. Jadi Big Oil tetap bisa membeli 10.000 barrel dengan harga $100 sesuai kontraknya. Sementara sisanya yang $10 karena harganya berubah dari 100 menjadi 110, yang $10 itu ditanggung oleh spekulator yang akan membayar selisihnya, yaitu 110 dikurangi 100 dikalikan 10.000 atau sama dengan 100.000. Jadi meskipun si spekulator itu tidak mengirim langsung 10.000 barrel, tetapi Big Oil dapat membeli 10.000 barrel dari pasar dengan harga 110, dimana yang 100 adalah dari Big Oil sendiri, sementara yang $10 itu berasal dari spekulator, karena di sini Big Oil sudah melakukan kontrak forward dengan spekulator. Itu tentang kontrak forward ya. Selanjutnya adalah tentang kontrak future. Kontrak future ini itu sebetulnya hampir sama dengan kontrak forward, essentially the same contracting karakteristik ya. Karakteristik kontraknya sama, hanya saja perbedaannya kalau kontrak future itu diperjualbelikan di pasar. Jadi kalau kontrak forward itu adalah perjanjian antara dua pihak sendiri, maka kontrak future itu perjanjiannya dilakukan melalui pasar. Nah, untuk keluar dari posisi yang merugikan atau yang berisiko di masa depan, maka sebuah perusahaan itu dapat membeli atau menjual kontrak yang sama dengan arah yang berlawanan. Sehingga karena arah yang berarti artinya kalau perusahaan itu memiliki piutang, misalkan memiliki tagihan, maka dia harus punya hutang yang sama, sehingga nantinya kedua posisi ini akan saling menghilangkan, sehingga akhirnya posisinya adalah posisi 0. Jadi kalau punya piutang dan hutang, misalnya saudara punya piutang tagihan 100, kemudian saudara punya hutang 100, maka posisi ini menunjukkan bahwa saudara posisinya 0. Artinya saudara akan mendapat tagihan 100 di mana dapat dipakai untuk membayar hutang 100. Itu yang disebut sebagai posisi ini bisa saling menghilangkan satu sama lain. Nah, contohnya di sini, misalkan saja di sebuah perusahaan, di sini bukan perusahaan ya, di pasar itu terdapat kontrak future, di mana kontrak future ini membolehkan untuk membeli 25.000 ons silver ya, perak ya, 25.000 ons perak. Ini kontrak yang dijual di pasar. Nah, untuk melindungi dari misalkan perusahaan itu membutuhkan 110.000 ons silver, maka pilihan yang bisa dilakukan adalah dia bisa melindungi lebih rendah, artinya dia hanya membeli 100 ons silver saja, atau membeli kontrak ini 4 kalinya, atau dia membeli yang 5 kalinya, atau overhead, atau melindungi lebih tinggi. Nah, dengan adanya kontrak future semacam ini untuk nantinya, maka perusahaan itu akan terlindungi. Kalau dia under hedge akan terlindungi 100.000 ons silvernya, tinggal 10 silvernya tergantung pada kondisi nanti ketika terjadi di masa depan. Sementara kalau overhead, maka perusahaan akan memiliki
lebih besar, sehingga yang selisihnya sebesar 15.000 on itu juga tergantung pada kondisi di masa depan. Itu adalah disebut sebagai kontrak future ya. Ada lagi adalah hedging yang lain adalah opsi. Nah, opsi namanya juga opsi itu pilihan ya. Di sini tipe dari opsi itu ada dua, yaitu tipe call atau put. Kalau tipe call itu memberi hak kepada pemegang opsi untuk membeli sebuah aset. Sementara kalau tipe put itu memberi hak kepada pemegang opsi untuk menjual. Ingat ya, hak jual belinya ini call itu bagi pemegang opsi dan put bagi juga pemegang opsi ya. Nah, pemegang opsi itu memiliki hak, have the right, tetapi tidak memiliki kewajiban. Jadi punya hak tapi tidak berkewajiban untuk melaksanakan transaksi opsi tersebut sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan dalam opsi. Akan tetapi penulis atau penjual opsi itu berkewajiban mengikuti atau melaksanakan transaksi sesuai dengan keinginan pemegang opsi jika pemegang opsi tadi menggunakan hak mereka untuk membeli atau menjual. Jadi kalau sebuah opsi namanya pilihan ya. Jadi kalau saudara misalkan memegang opsi, maka saudara punya hak untuk menggunakan opsi tadi, tetapi saudara tidak punya kewajiban untuk menggunakan opsi tersebut. Jadi punya pilihan, artinya bisa dipakai atau bisa tidak. Tapi bagi si penjual atau penulis opsi, maka dia harus wajib melaksanakan transaksi jika saudara menyatakan untuk menggunakan opsi tersebut. Contohnya di sini adalah ini. Sebuah opsi di pasar itu berharga 1.000, di mana opsi ini adalah opsi untuk membeli 100.000 galon fuel itu bahan bakar ya, dengan harga $1 per galon. Artinya gini, misalkan saudara butuh bahan bakar 100.000 galon. Nah, saudara untuk memastikan bahwa nanti harga per galonnya adalah $1, maka saudara membeli opsi, di mana opsi tersebut saudara beli dengan harga $1.000. Dengan kalau saudara menggunakan opsi tadi, saudara beli opsi $1.000 dan saudara gunakan opsi tersebut, maka saudara akan memperoleh harga per galon dari bahan bakar adalah $1. Nah, jika ternyata pada saat perusahaan membutuhkan bahan bakar, itu kemudian ternyata harga pasar dari bahan bakar adalah bukan $1, tetapi $1,1 per galon. Nah, akibatnya apa? Di sini perusahaan bisa menggunakan opsi perusahaan. Artinya apa? Dengan menggunakan opsi perusahaan, maka perusahaan akan membayar 1.000 ditambah dengan $1 dikalikan 100. Karena dengan opsi yang dipakai tadi, perusahaan berhak menggunakan harga $1 per galon, sehingga perusahaan harus membayar $101. Jadi perusahaan tidak perlu membayar 1,1 sesuai dengan harga pasar 110, tapi cukup membayar dengan $101 saja, $101.000 saja ya. Nah, beda lagi jika ternyata di pasar harga per galonnya itu adalah 0,90. Nah, kalau harga di pasar lebih rendah dari opsinya, di mana saudara bisa beli dengan harga $1, kalau saudara pakai opsinya, saudara akan membayar $1 ditambah dengan beli opsinya 1.000. Nah, dengan harga di pasar hanya 0,9, maka di pasar untuk membayar 0,9 per galon dikalikan dengan 100.000 galon, maka saudara cukup membayar dengan harga $90.000 ditambah opsinya adalah 1.000, sehingga saudara tidak perlu
menggunakan opsi tersebut. Jadi opsi itu dibiarkan expired atau dibiarkan jatuh tempo tanpa perlu digunakan. Kenapa? Karena lebih murah membeli langsung di pasar. Itu tadi gunanya opsi ya. Jadi di sini juga melindungi sebuah harga. Nah, yang berikutnya adalah swap. Swap adalah sebuah kontrak yang terkait dengan pertukaran antara untuk melindungi adanya ini ya, arus kas dari sebuah perusahaan. Contohnya di sini, misalkan sebuah perusahaan itu memiliki hutang, di mana hutang itu suku bunganya itu variabel, jadi sangat bervariasi, sehingga perusahaan mungkin tidak ingin berisiko kalau di masa depan itu suku bunganya akan meningkat, sehingga perusahaan akan masuk ke dalam transaksi swap, di mana transaksi swap ini akan menghilangkan atau mengurangi risiko naiknya suku bunga di masa depan. Jadi kalau saudara punya hutang, maka dia akan disebut sebagai swap dengan pembayaran tetap yang sifatnya adalah sebagai tagihan. Jadi seperti tadi dikatakan, sebuah hedging itu adalah sebuah kontrak yang paling mudahnya adalah menghilangkan satu sama lain. Jadi kalau punya hutang, maka ada piutang. Nah, contohnya di sini adalah sebuah perusahaan memiliki hutang 1 juta dolar. Yang saat ini suku bunganya adalah 8%. Di mana suku bunga ini subject to, jadi dia sangat-sangat berfluktuasi di masa depan. Sehingga perusahaan tadi dapat melakukan perjanjian swap untuk menerima pembayaran jika ada kenaikan atau penurunan dari suku bunga yang 8% tersebut. Ya. Karena adanya perubahan ya, selisih antara 8% suku bunga yang sesungguhnya dengan rate yang bervariasi di masa depan. Sebagai contoh di sini, pada tanggal perjanjian itu suku bunganya adalah 8%. Nah, jika perusahaan itu membayar, kalau dia pinjaman adalah 1 juta dolar, maka di periode 1 misalkan suku bunganya itu turun, sehingga perusahaan itu hanya membayar bunga jika tanpa menggunakan swap, dia akan membayar bunga sebesar 70.000, yaitu berasal dari 1 juta dikalikan 7%. Di periode 2 suku bunga 8%, sehingga perusahaan harus membayar 80.000, yaitu 1 juta dikalikan 8%. Atau di periode 3 perusahaan ada kenaikan suku bunga, perusahaan harus membayar 90.000. Nah, dengan adanya transaksi swap ini, maka perusahaan mempunyai hak untuk tetap bunganya tetap ditetapkan sebesar 8%. Jadi apapun yang terjadi, kenaikan atau penurunan suku bunga, maka perusahaan akan tetap membayar suku bunga sebesar 80.000 karena sudah menggunakan transaksi swap. Sehingga perubahannya ini, kalau transaksi bunganya ini berubah, ketika bunganya itu turun, maka perusahaan harus membayar suku bunga tambahan 10.000 karena sebetulnya perusahaan sudah menetapkan suku bunganya adalah ditetapkan sebesar 8% saja. Begitu juga kalau suku bunga tetap, maka perusahaan tidak perlu membayar. Tapi kalau suku bunga naik, maka perusahaan akan menerima 10.000 bunga karena dia hanya membayar 80.000 meskipun bunga yang harus dibayar adalah 90.000. Ini disebut tadi sebagai adanya kemampuan perusahaan untuk saling menghilangkan kerugian atau keuntungan dari adanya perubahan suku bunga.
Jadi pada dasarnya adalah sebuah transaksi hedging atau transaksi lindung nilai itu adalah melindungi sebuah nilai untuk tetap pada yang nilai ekonomis yang tetap pada saat transaksi tersebut terjadi di masa depan. Oke, selanjutnya mari kita lihat contoh tentang kontrak forward ya. Nah, di sini contoh tentang kontrak forward ini itu dimulai dari perusahaan namanya GRE yang menambang tembaga ya. Nah, perusahaan ini akan menambang dan menjual 2 juta pon tembaga yang rencananya akan dilaksanakan selama 4 kuartal ke depan, the next 4 quarters, dan akan menjual tembaga tersebut seluruhnya pada akhir kuartal itu. Nah, GRE sendiri kemudian memproyeksikan bahwa biaya tetap untuk melakukan penambangan adalah sebesar 2.400.000, sementara biaya variabelnya adalah sebesar 0,80 per pon. Jadi, untuk penambangan ini GRE itu membutuhkan biaya, yaitu biaya tetap sebesar 2.400.000 dan biaya variabel yaitu sebesar 0,8 dikalikan 2 juta, yaitu sebesar 1.600.000, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk penambangan adalah sebesar 4 juta. Jadi GRE itu memerlukan dana 4 juta atau memerlukan penghasilan sebesar 4 juta supaya terjadi yang namanya BIP atau titik impas ya, dimana 4 juta tadi sudah diketahui dari 2,4 fix dan 1,6 variabel. Nah, dengan penjualan sebesar 4 juta, maka harga jual itu adalah 4 juta dibagi dengan jumlah pon tembaga yang dihasilkan dan dijual, sehingga harga untuk pencapai BEP adalah sebesar $2 per pon. Ini ya, $2 per pon. Nah, tabel ini kelihatan bahwa dengan harga penjualan dengan $2 per pon, maka profit loss-nya akan mencapai BEP alias 0 ya, zero profit atau zero loss. Kalau berhasil dijual dengan harga di atas $2, maka akan terjadi laba. Tapi kalau dijual di bawah atau ternyata terjadinya nanti adalah dijual dengan harga di bawah 2, maka terjadi rugi. Sehingga kalau ada laba adalah di sini, dengan dijual 2,2 ada laba 400, itu berasal dari 2,2 ya kan, dikurangi dengan 2 yaitu 0,2 dikalikan jumlah yang dijual yaitu 2 juta pon, maka ada 400.000. Begitu juga untuk menghitung 200 dan menghitung rugi 200 dan rugi 400. Nah, kemudian di sini GRE memutuskan untuk memasuki atau melakukan perjanjian kontrak forward dengan Bro, di mana perjanjiannya adalah for delivery to Bro, jadi untuk mengirim kepada Bro sejumlah 2 juta pon tembaga di 1 tahun ke depan dengan harga 2,2. Jadi artinya di sini adalah GRE itu memastikan bahwa dia nantinya apapun yang terjadi maka sudah di lock atau dikunci harganya adalah sebesar 2,2 berdasarkan perjanjian kontrak forward dengan Bro. Oke. Nah, sekarang kenapa GRE memutuskan hal ini? Yang pertama adalah GRE itu berpendapat dengan adanya cost yang sudah bisa diproyeksikan, kalau cost tersebut adalah tepat proyeksinya, GRE pasti akan memperoleh laba kalau dia menjual dengan harga 2,2. Jadi dengan harga 2,2 ini will generate a profit, jadi akan menghasilkan laba. Nah, kalau terjadi hal yang di luar kehendak atau jadi risiko karena fluktuasi harga jual, maka harga jual fluktuasi tersebut sudah dialihkan atau di-shifted atau dialihkan kepada Bro ya. Nah, kita lihat sekarang dampak ekonomis dari perjanjian kontrak
Dimana di sini yang membandingkan situasi kalau tidak terjadi dilakukan hedging, lindung nilai, dan situasi kalau dilakukan hedging. Nah, kita lihat dengan harga 2, di sini 2, apapun yang terjadi, maka perusahaan akan bisa menjual dengan harga 2,2 sesuai dengan kontrak forwardnya dengan bro, dimana perjanjian adalah 2,2. Nah, jika perusahaan tidak melakukan hedging, maka perusahaan kalau terjadi penurunan nilai harga jual dari nilai 2 titik break evennya, maka akan terjadi rugi. Sementara kalaupun terjadi laba, ya kan, akan ada laba. Jadi kalau ada rugi dia akan rugi, kalau ada kenaikan harga maka dia akan terjadi laba. Nah, karena di sini sudah melakukan hedging, ini adalah laba rugi setelah hedging. Kita lihat di sini, kalau tanpa hedging bisa laba bisa rugi, di sini sangat berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi harga itu sendiri. Sementara dengan menggunakan hedging, apapun yang terjadi, perusahaan akan memperoleh laba sebesar 400.000. Jadi laba ini sudah diperkirakan karena sudah ada ketetapan untuk memperoleh harga jual sebesar 2,2 berdasarkan perjanjian dengan bro. Nah, secara ekonomis kalau tidak melakukan kontrak forward, di sini perusahaan akan merugi sebesar 400 secara ekonomis. Tetapi iya kalau itu harganya naik menjadi 2,4. Tapi bagaimana kalau harganya malah sebesar break even dan lainnya? Maka perusahaan di sini tidak akan memperoleh apa-apa, malah ketika turun dari nilai 2 akan mengakibatkan rugi sebesar 400.000 ya. Nah, inilah yang membuat kenapa perlu dilakukan adanya transaksi lindung nilai. Nah, di sini melindungi nilai harga jual. Nah, bagaimana dengan kontra opsi? Nah, GRE bisa saja memasukkan atau melakukan perjanjian kontra opsi tidak menggunakan perjanjian kontrak forward. Nah, tujuannya apa kalau GRE melakukan kontra opsi? Yaitu adalah untuk mengurangi mitigate risk, yaitu mengurangi risiko. Sementara bagi si pembuat opsi itu sendiri, tujuannya adalah untuk spekulasi. Jadi rata-rata broker di pasar uang itu adalah bertujuan untuk spekulasi ya. Oke, mari kita lihat contoh kalau itu dilakukan kontra opsi. Nah, di sini alternatifly, jadi bisa saja GRE itu melakukan kontra opsi untuk meminimalkan risiko. Kontra opsi tersebut bisa opsi put atau call atau juga opsi buy atau sell. Dari sudut pandang mana disebut put atau call, itu biasanya dari sudut pandang si pembuat opsi ya. Jadi di sini sebuah opsi put itu mengakibatkan si seller atau si penjual atau si penulis opsi atau si pembuat opsi itu, kalau dia put option ya, itu harus membeli sebuah aset dengan harga yang sudah ditetapkan berdasarkan opsi tadi. Sementara kalau dia adalah si pembeli opsi, maka opsi put di sini akan mengakibatkan si pembeli opsi atau pemegang opsi itu akan menjual sebuah aset ke pasar dan will sell if the market price is higher than the option price. Jadi akan menjual ke pasar jika harganya ternyata lebih tinggi dari harga yang sudah ditetapkan berdasarkan opsi pada tanggal terjadinya opsi tersebut digunakan. Nah, bagaimana penjelasan dari ini? Kita lihat saja langsung ke contohnya ya. Asumsikan di sini bahwa GRE mempunyai kondisi yang sama, punya total cost 4 juta dan break evennya adalah dengan nilai 2 pound. Ya, $2 per pound. Dimana dia akan menjual 2 juta pound tembaga. Nah, asumsikan lebih lanjut jika harga opsinya, jadi kalau dia membeli opsi, harga opsinya adalah 0,05 per pound. Berarti harga opsi itu sendiri adalah 0,05 dikalikan 2 juta, yaitu sebesar 100.000, ya kan? Harga opsinya kalau dia menggunakan opsi. Nah,
dengan opsi ini diperjanjikan kontraknya adalah sebesar 2,3. Jadi berdasarkan harga opsinya, harga yang ditetapkan berdasarkan opsi, kalau dia menggunakan opsinya maka harganya adalah, harga jualnya adalah 2,3. Nah sekarang mari kita lihat kalau perusahaan tadi antara dia tidak menggunakan opsi dan kalau dia menggunakan opsi, kita bandingkan ya. Nah kalau harga pasar nih, semisal harga pasarnya adalah berfluktuasi semacam ini ya. Nah kalau harga berfluktuasi, kita lihat di sini, kalau harganya itu adalah, dari bawah dulu ya, kalau harganya adalah 2,25, dimana 2,25 ini kan lebih kecil dari harga kalau menggunakan opsi, maka sebaiknya di sini option exercise. Jadi opsi itu dipakai atau tidak, yes or no ya. Kalau harga di pasar cuma 2,25 sementara harga opsinya adalah 2,3, maka jawabannya adalah yes. Artinya opsi tersebut harus dipakai dengan, kalau opsi tersebut dipakai maka dengan harga sebesar 2,3 sesuai yang ditetapkan dalam opsi ya. Nah beda kalau harganya adalah 2,45. Kita lihat di sini, kalau harganya 2,45 kan lebih tinggi dari 2,3 ya kan, lebih tinggi dari 2,3. Nah karena kalau daripada menggunakan opsi yang harganya hanya 2,3, maka lebih baik si pemegang opsi itu kemudian menjualnya saja langsung ke pasar. Akibatnya adalah dia tidak akan menggunakan opsinya. Jadi opsinya adalah no, tidak dipakai opsinya. Nah bagaimana kalau harganya sama persis ya, harga di pasar ternyata sama dengan harga opsi. Pilihannya adalah perusahaan tetap no. Kenapa no? Karena kalau dia menggunakan opsi maka dia harus membayar opsinya sebesar 100.000 ya kan. Nah mari kita lihat sekarang kalau perusahaan tidak menggunakan opsi ya. Kalau tidak menggunakan opsi dengan harga sebesar 2,45, perusahaan akan mendapatkan laba sebesar 900. Tetapi kalau dia menggunakan opsi, ingat opsinya adalah sebesar 2,3. Dari 900 ini ada biaya opsi sebesar 100.000, ini tadi cost optionnya ya sebesar 100.000, maka perusahaan akan memperoleh laba berkurang karena dia harus punya opsi, harus membayar opsi sebesar 100.000 sehingga tinggal sisa 800.000. Begitu seterusnya, kalau dia tidak menggunakan opsi di sini dengan harga 2,3 maka ada laba sebesar 600.000. Tapi karena harus membeli opsi, maka dengan menggunakan opsi dia ada laba sebesar 500.000 ya. Dipakai atau tidak pakai, perusahaan sudah harus membeli opsi ya kan. Nah bagaimana kalau harganya turun, harganya di bawah harga opsi, maka perusahaan tetap bisa memperoleh tetap beli opsi dan harganya akan tetap 2,3, sehingga di sini akan tetap stabil sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan ini opsi tadi, kontrak opsi ya kan. Nah padahal kalau tidak menggunakan opsi, akibatnya akan terjadi penurunan laba yang lama makin turun kalau harganya makin turun. Apalagi kalau turunnya di bawah 2, malah nanti akan terjadi rugi. Kalau turunnya misalkan harganya adalah 1,90 misalkan, malah perusahaan kalau tidak melakukan hedging akan terjadi rugi. Tapi dengan hedging kondisinya akan tetap sama, yaitu akan memperoleh laba sebesar 500.000. Nah terlihat di sini bahwa dengan tanpa menggunakan hedging itu fluktuasi risikonya akan lebih berfluktuasi. Sementara kalau dengan menggunakan hedging opsi itu risikonya menjadi lebih berkurang karena apapun yang terjadi perusahaan sudah menetapkan harga adalah sebesar harga jual sebesar 2,3 per pound. Oke, itu adalah kontrak opsi. Selanjutnya adalah kita lanjutkan dengan materi selain hedging ya, derivatif. Sekarang kita masuk ke konsep dan definisi dari foreign exchange atau nilai tukar mata uang asing. Nah
adanya nilai tukar itu karena di semua negara atau di semua di dunia ini itu ada yang namanya currency atau mata uang. Nah, apa sih sebetulnya gunanya mata uang? Gunanya mata uang di sini adalah untuk memberikan sebuah standar value atau nilai standar atau sebagai sarana untuk pertukaran, dan yang terakhir sebagai unit pengukuran dari sebuah transaksi ekonomis ya. Apa itu nilai standar atau standard value itu? Mungkin saudara sudah tahu ya, bahwa kalau kita misalkan begini, kalau saudara bekerja misalkan dapat penghasilan ya, anggap saja penghasilan saudara 2 juta. Nah, penghasilan 2 juta ini sebetulnya merupakan standar yang bisa digunakan untuk kalau orang lain juga berpenghasilan 2 juta. Artinya menjadi standar bahwa lulusan yang baru itu mungkin standar gajinya adalah 2 juta. Jadi dengan adanya mata uang ini bisa diketahui bahwa standarnya adalah 2 juta. Atau cara lain lagi adalah misalkan saudara mempunyai usaha, di mana usaha saudara itu adalah menjual buah-buahan ya, misalkan ya. Misalkan sini saudara punya persediaan jeruk 1 keranjang atau 10 keranjang. Nah, di sini ada persediaan jambu misalkan ada 20 keranjang, ya kan? 20 kilo atau keranjang misalkan. Nah, kalau kita buat neraca, maka kita tidak bisa menjumlahkan 10 keranjang jeruk dengan 10 keranjang jambu atau 20 keranjang jambu. Tapi kalau kita menggunakan standar nilai uang mata uang, maka kita bisa jadikan 10 keranjang ini adalah 100.000 misalkan, sementara 20 keranjang jambu adalah 200.000 misalkan, sehingga total aset saudara persediaan adalah sebesar 300.000. Ini juga merupakan standar value ya dari sebuah barang. Kalau tadi dari ini adalah jasa ya, penghasilan, ada penghasilan 2 juta. Nah, yang kedua adalah sebagai sarana pertukaran. Ini otomatis ya, kalau zaman dulu pertukarannya kita orang yang punya padi bertukar dengan orang yang punya daging misalkan. Nah, sekarang pertukaran tadi dilakukan dengan sarana mata uang. Dan yang terakhir sebagai unit pengukuran. Unit pengukuran ini bisa saja seperti ini tadi juga dipakai untuk unit pengukuran, tapi bisa juga untuk mengukur suatu negara ya, ekonomi suatu negara. Jadi misalkan sekarang ini karena ada virus, kalau nggak salah nilai kurs uang rupiah itu melemah. Nah, itu artinya apa? Artinya rupiah tidak mampu menghadapi adanya keadaan kondisi pasar yang terpengaruh oleh virus, ya kan? Nah, itu contoh dari unit measure ya, unit pengukuran. Nah, untuk kasus di mana ada transaksi antara perusahaan di different country atau di negara yang berbeda, maka jumlah piutang dan utang itu bisa didenominasi. Denominasi artinya dinyatakan dalam mata uang lokal, baik mata uang si pembeli maupun mata uang si penjual. Nah, artinya apa? Nanti kita bahas dengan contoh ya. Jadi exchange rate atau nilai tukar atau kurs pertukaran itu sangat penting untuk menentukan harga, dimana currency tadi akan mengekspresikan berapa unit dari currency negara yang lainnya. Kita lihat di sini ya, ini contoh bagaimana sebuah currency itu mengekspresikan dari currency negara yang lain. Asumsikan misalkan di sini ada saudara di Indonesia ingin memperoleh $1 uang. Nah, kalau dia adalah menggunakan direct quotation atau kuotasi langsung, maka akan tampak di sini untuk memperoleh $1, semisal $1 adalah Rp10.000. Jadi saudara butuh untuk dapat $1 butuh uang 10.000. Kalau sekarang kan butuh uang $1 butuh uang 16.000 misalkan. Karena kurs makin melemah, kurs rupiah melemah tapi kurs dolar menguat.
Sementara kalau indirect quotation atau kuotasi tidak langsung itu adalah menyatakannya berdasarkan jumlah foreign currency. Foreign currency itu kalau di buku disingkat sebagai FC ya. Jadi kalau ada kata-kata FC itu berarti mata uang asing, bukan mata uang rupiah. Maka dihitungnya adalah berdasarkan mata uang asing dibagi dengan mata uang rupiah. Jadi artinya apa? 1 rupiah itu sama dengan 0,0001 dolar. Kalau di sini kalau kuotasi langsung direct itu adalah 1 dolar sama dengan 10.000 rupiah. Kebalikannya tidak langsung adalah 1 rupiah sama dengan sekian dolar ya. Ini contoh dari exchange rate di sebuah bank. Saudara di sini, kalau saudara lihat kurs mata uang asing dalam rupiah. Artinya di sini adalah menggunakan kuotasi langsung, karena kita bisa tahu langsung kalau kita ingin membeli mata uang Australian dollar, di sini Australian dollar, maka kita membutuhkan uang sebesar 10 per 1 Australian dollar adalah 10.503 ya. Ini ada bank beli sama bank jual. Jadi bagi kita kalau nasabah itu ingin membeli mata uang Australian dollar 1 AUD, ada 1 ya, itu butuh rupiahnya adalah 10.503. Tapi kalau kita mau jual misalkan pound sterling, maka 1 pound sterling itu sama dengan 20.288. Kita jual berarti bank itu beli. Inilah yang disebut sebagai exchange rate yang ada di bank. Yang kita adalah kuotasi langsung. Nah, sebuah negara itu bisa menggunakan kurs mata uang yang berbeda-beda ya, kurs pertukaran ya yang beda-beda. Misalnya ada kurs mengambang, kemudian kurs tetap dan kurs multiple atau beragam. Kalau kurs mengambang itu tergantung pada kondisi pasar. Seperti sekarang ini kita punya di pasar itu sekarang kursnya tadi, kalau ini tadi adalah tanggal, kalau kita lihat US dollar ya, kita lihat di sini untuk bank beli bank jualnya adalah 16 dan 17, berarti rata-rata adalah sekitar 16,5 ya kan, 16.500. Nah kalau dulu semula kurs kita adalah 15.000 dan kemudian sekarang menjadi 15.000 dan kemudian sekarang menjadi 16.500, jadi 1 dolar itu sama dengan sekian rupiah, maka terjadi yang namanya rupiah mengalami melemah. Jadi melemah karena untuk memperoleh dolar itu membutuhkan lebih banyak rupiah. Nah, rupiah dikatakan menguat kalau tadi dari 15.000 menjadi cuman 12.000 misalkan. Mudah-mudahan ya ini. Sehingga di sini rupiah akan menguat karena dengan memperoleh 1 dolar itu membutuhkan lebih sedikit rupiah. Jadi rupiah akan menguat. Nah, kalau kurs tetap ini biasanya kurs yang digunakan untuk misalkan kurs pajak ya. Kurs pajak ini biasanya ditetapkan oleh pemerintah. Jadi bukan tergantung pada kondisi pasar. Atau kadang-kadang pemerintah juga bisa mengatur kondisi uang di suatu negara dengan menetapkan kurs tetap bagi transaksi-transaksi tertentu. Nah, kalau sebuah negara itu menggunakan kurs tetap dan kurs mengambang disebut sebagai negara menggunakan metode atau menerapkan kurs multiple ya. Menerapkan kurs lebih dari 1. Nah, kemudian istilah lain yang dipakai di sini adalah ada yang namanya kurs spot. Kurs spot adalah exchange rate atau kurs nilai tukar yang terjadi pada saat currency tadi saling dipertukarkan, jadi delivery, jadi saling dipertukarkan. Artinya kurs yang terjadi pada saat terjadinya transaksi ya, terjadinya transaksi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kurs current atau kurs kini. Kurs kini ini juga adalah yaitu kurs exchange rate yang terjadi pada tanggal neraca. Jadi kalau dikatakan sebagai kurs kini itu adalah kurs yang terjadi pada tanggal neraca atau terjadi pada tanggal transaksi juga. Jadi sebuah kurs spot itu bisa menjadi kurs kini kalau ternyata tanggalnya adalah tanggal neraca, misalkan 31 Desember.
Nah, kurs historical rate atau kurs historis itu adalah kurs yang terjadi in effect of the date of specific event occur. Jadi yang terjadi setelahnya, setelah kejadiannya. Jadi kalau misalkan kurs kininya itu adalah tanggal 31 Desember yaitu sebesar 16.000, maka di tanggal 2 Januari kurs 16.000 ini menjadi historical rate atau kurs historis. Itu yang dimaksud ya. Nah, sekarang bagaimana kita mentranslasikan kalau ada kurs spot? Contohnya di sini, sebuah perusahaan di Indonesia itu mengimpor barang dari Kanada, perusahaan di Kanada, di mana spot rate-nya atau kurs spotnya untuk dolar Kanada adalah sebesar 700. Ini misal ya. Nah, padahal invoice itu adalah fakturnya itu harus dibayar dengan mata uang Kanada. Sehingga di sini adalah perusahaan di Indonesia itu harus membayarnya nanti dalam mata uang Kanada yang dimana jatuh tempo 30 hari lagi. Nah, bagaimanakah transaksi impor ini dicatat? Kita lihat. Yang pertama adalah kita beli barang ya. Kalau ini metodenya adalah perpetual, maka persediaan pada hutang karena kita beli ya. Nilainya adalah dengan menggunakan kurs spot, yaitu pada saat transaksi itu dijalankan ya. Nah, jika pada saat ketika ini ya, karena kan utang ya, utang itu kemudian kan dibayar. Nah, ketika utang tadi diselesaikan, di mana pada saat penyelesaiannya kurs spotnya adalah sebesar 690. Bagaimana cara mencatatnya? Ini dia. Utang tadi kan sudah pakai historical rate ya kan, yang semula sebesar 7.000. Nah, untuk sekarang dia harus membayar kas, yaitu sekarang kasnya dengan spot rate sebesar 690, dimana kasnya dia sekarang adalah 690. Sehingga sebuah hutang yang 7.000 ya, dikatakan sini ini penting saudara meletakkan kata-kata FC. FC itu adalah foreign currency atau VA. Biasanya kalau bahasa Indonesia tulisnya VA ya, valuta asing. Itu artinya adalah hutang dagang ini itu 7.000 ini dalam rupiah, tetapi di baliknya dia adalah merupakan nilai sebesar 10.000 Kanada ya, dalam ribuan ya. 10.000 Kanada dolar. Nah, ternyata ketika harus dibayar hanya membayar 6.900 sehingga ada keuntungan exchange gain sebesar 100. Ya, karena ada perubahan nilai pada saat transaksi historis tadi dibayar sekarang. Nah, bagaimana kalau pembelian? Kalau tadi beli ya, kita ini contoh lebih lanjut tentang pembelian yang didenominasi atau dinyatakan dalam mata uang asing. Sebuah perusahaan di Indonesia, anggap saja PTA, itu membeli barang dari Paris ya, pada tanggal 1 Desember 2017, di mana yang dibeli barang tadi adalah 10.000 euro ya, karena Paris sudah masuk menggunakan mata uang euro. Anggap saja nih uang euro itu adalah 660 rupiah per euronya. Jadi rate-nya, spot rate-nya adalah 660. Nah, pada akhir tahun pembukuan atau akhir tahun fiskal perusahaan, periode perusahaan itu, perusahaan ini kemudian menutup pembukuannya di mana pada tanggal neraca itu ada spot rate atau kurs spot sebesar 655. Dan ternyata hutang pembelian tadi baru dibayar, settled, diselesaikan pada 30 Januari 2018. Jadi kalau kita menggunakan ini adalah garis waktu ya, maka di sini adalah tanggal pada saat 1 Desember pada saat melakukan pembelian. Di sini diakui adanya utang dagang, ya kan? Nah, tetapi di sini melewati 31 Desember. Di mana 31 Desember ini terjadilah pembukuan perusahaan itu ditutup
karena di sini harus melaporkan laporan neraca, ya kan? Nah, kemudian ternyata baru dibayarnya adalah pada tanggal 30 Januari. Kalau ini adalah tahun 2017, maka di sini dibayarnya tahun 2018. Nah, kalau di sini kursnya adalah 660, sementara di tanggal neraca kursnya adalah 655 dan di akhir pada saat pembayaran adalah 665 kursnya, maka transaksi ini harus dicatat berdasarkan kurs-kurs pada tanggal tersebut. Oke. Nah, kita lihat di sini catatannya untuk 1 Desember persediaan kita gunakan kurs 660. Pada tanggal neraca kita lihat kursnya sekarang adalah 655, ya kan? Supaya dari 660 menjadi 655, maka hutang dagang tadi harus disesuaikan, yaitu dengan penyesuaian ditambah hutang yang berkurang, hutang di debit kan berkurang ya, minus L ini minus liability berkurang 50 dan ada exchange gain sebesar 50. Nah, kalau saudara lihat di sini dengan harga sebesar 6.600 dikurangi ini 50, maka sekarang nilai hutangnya adalah 6.550 atau ini sama dengan nilai kurs yaitu 655 dikalikan 10.000. Ingat dalam ribuan ya. Oke, jadi jelas ya di sini kenapa pada akhir periode pembukuan yaitu pada saat dibuatnya neraca harus disesuaikan dengan kurs pada tanggal neraca atau kurs kini. Nah, pada saat pembayaran tinggal dibayar saja. Ingat tadi sekarang nilai utangnya adalah tinggal sisa 6.550, bukan lagi 6.600 loh ya, karena sudah ada jurnal ini, sudah ada jurnal di debit 50. Nah, maka hutang tadi dilunasi dengan harga 6.550. Hutang yang harus dilunasi adalah 6.550, 6.590.000. Sementara kas yang harus dikeluarkan karena tanggal sekarang kas kursnya naik menjadi 650, maka ada rugi selisih kurs sebesar 100. Sampai di sini paham ya? Nah, ini kita lihat untuk transaksi yang didominasi dengan mata uang asing dari mulai Januari sampai 1 Desember 2017 sampai 30 Januari 2018, kita lihat untuk transaksinya ini terjadi rugi sebesar 50 ya. Kenapa? Karena pada saat awal spot rate inventory-nya adalah persediaan adalah 6.600 dengan kurs itu adalah 6.600, tidak ada exchange gain atau loss. Tapi pada saat tanggal neraca terjadi sepertinya 655 atau kurs kininya adalah 655, sehingga terjadi di sini ada penurunan ada gain ya. Kenapa ada gain? Karena kalau kita punya hutang di mana kursnya itu turun, kurs semula adalah 6.600, kemudian kursnya ini turun menjadi 6.550, maka hutang kita akan berkurang. Nah, kalau hutang berkurang, maka timbullah namanya gain. Sebagai kebalikannya di Januari 2018, 30 Januari itu kursnya naik dari 6.550 menjadi 6.650, sehingga hutangnya itu naik, malahan hutangnya bertambah. Kalau hutangnya nambah berarti terjadi loss ya. Sehingga secara keseluruhan transaksi dengan Paris ini tadi itu mengalami rugi sebesar 50. Nah, sekarang mari kita bahas contoh untuk transaksi penjualan yang didominasi dengan mata uang asing. Di sini contohkan pada tanggal 15 Desember 2017, sebuah perusahaan di Indonesia menjual barang ke Roma dengan nilai penjualannya adalah 20.000. Pada saat ini kurs spotnya adalah sebesar 662,5 untuk 1 euro. Nah, pada tutup buku 31 Desember ternyata spot rate-nya berubah, kurs spotnya menjadi 655 dan kemudian berhasil ditagih piutang tersebut
pada tanggal 15 Januari 2018. Pada saat ini kurs spotnya adalah 670. Nah, karena perusahaan memegang kas dalam mata uang euro, menerima kas, ditagihnya ini ternyata menerima kas langsung dalam mata uang euro, maka kas tersebut dalam mata uang euro ini berhasil dijual euronya pada tanggal 20 Januari. Jadi dirubah dari euro menjadi rupiah dengan harga atau kurs 672,5. Jadi kalau kita misalkan membuat garis waktu sini ya, awal di sini adalah pada tanggal 15 Desember, di mana di sini ada penjualan kredit ke perusahaan di Roma, penagihannya dalam bentuk mata uang asing yaitu euro. Nah, di sini kurs yang terjadi adalah kurs spot adalah sebesar 662,5. Kemudian pada akhir tahun 31 Desember sini belum dibayar atau belum ditagih, belum ada penagihan, belum menerima piutang atas penjualan kredit tanggal 15 Desember, di mana kurs pada tanggal ini adalah sebesar 655. Jadi di sini dari 662,5 turun kursnya menjadi 655. Jadi kalau kita punya piutang di mana semula bisa kita tagih dengan harga 662,5, sekarang piutang tadi kalau ditagih harganya cuma 655. Maka di sini terjadi yang namanya loss ya, rugi kurs. Nah, setelah itu pada tanggal 15 Januari, di sini 15 Januari itu berhasil ditagih, itu dikolek ya, ditagih dengan kursnya adalah 670. Nah, dari 655 ini sekarang menjadi 670. Jadi yang semula loss sekarang ada gain. Karena ada kenaikan kurs. Semula ditagihnya cuma 655, ternyata berhasil ditagih dengan kurs 670. Lalu pada tanggal 20 Januari uang tunai yang dimiliki tadi kemudian dijual dengan 672,5. Dengan penjualan ini harganya menjadi 672,5, maka ada gain lagi karena sekarang kursnya meningkat. Harga uangnya yang semula 670 menjadi 672,5 per euronya. Nah, kita jurnal di 15 Desember ada piutang pada penjualan, di mana di sini dicatat dengan kurs spot 662,5. Kemudian 31 Desember tadi dikatakan kan di sini ada loss ya. Ada loss. Nah, lossnya itu adalah sebesar 150 karena sekarang nilainya adalah sebesar 655 dikalikan 20.000 karena dalam ribuan atau sama dengan 13.100 ya kan. Jadi nilai piutangnya sekarang berkurang dari semula di debit sebesar 325,250, kemudian di kredit ini berkurang 150 sehingga sisa 13.100. Nah, 13.100 inilah yang berhasil ditagih dengan nilai sekarang dari mata uang kasnya adalah, karena ini dalam euro ya, dalam valuta asing adalah sebesar 13.400, yaitu dihitung dari ini 20.000 dikalikan kurs pada saat penagihan adalah 670, sehingga ada selisih sebesar gainnya sebesar 300. Nah, setelah itu kas yang sebesar 13 ini kan kesini ya sekarang. Ini sekarang berubah kas dalam valuta asing menjadi kas dalam valuta rupiah dengan memperoleh kurs sebesar 672,5 kalikan 20.000 adalah 13.450, sehingga ada gain lagi sebesar 50. Itu yang terjadi pada penjualan yang didominasi atau dinyatakan dalam mata uang asing. Nah, di sini ini harusnya L ya. Sales ringkasannya kita lihat dari 15 Desember maka ada menerima piutang
13.250 dengan kurs 662,5. Lalu ada perubahannya di sini, ada rugi sebesar 150 sehingga dia berkurang menjadi 13.100. Dan selanjutnya pada tanggal 15 Januari menjadi 13.400. Dan yang terakhir pada tanggal 20 Januari menjadi 13.450 dengan ada gain 300 dan ada gain 50. Sehingga secara keseluruhan transaksi ini itu memperoleh gain sebesar 200. Tapi secara per tahun 2017 terjadi loss. Ini per 2017 ada loss 150, tapi di tahun 2018 ada gain sebesar 200. Oke, itu dia transaksinya. Jadi sekarang kalau kita lihat di sini ringkasan dari perubahan nilai kurs ya. Jadi kalau spot rate-nya itu berubah, naik, spot rate naik, efeknya terhadap rupiah itu kalau yang dimiliki adalah piutang dagang, ini adalah hutang, ini kemudian piutang, ini kemudian hutang, ya kan? Dalam bentuk piutang, maka kalau rupiah melemah, effect of the rupiah relative to the foreign currency. Rupiahnya melemah, berarti uang yang akan kita peroleh akan semakin besar dalam mata uang asing, maka terjadi gain. Sebaliknya, kalau itu utang, ya, dimana utang tadi rupiah melemah, maka akan terjadi loss karena makin banyak jumlah rupiah yang harus dikeluarkan untuk membayar hutang. Sementara kalau itu rate-nya itu menurun, sedangkan rupiah meningkat, maka kalau itu adalah piutang, maka akan terjadi loss. Kenapa loss? Karena jumlah rupiah, kalau itu rupiah itu meningkat, berarti jumlah rupiah yang diperlukan semakin sedikit kan, sehingga tagihan yang berhasil diperoleh, penagihannya juga akan menurun, sehingga terjadi loss. Dan kebalikannya, kalau itu adalah hutang, kalau rupiahnya menguat, berarti kan jumlah rupiah yang diperlukan akan semakin sedikit, sehingga jumlah utangnya juga akan semakin kecil, maka terjadilah gain.